Tapi kan mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya kan jagoan dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi pantang mundur. Iya. Ya pantang mundur lah. Kalau saya takut nggak mungkin saya ada di sini aja. Ya, tolong aja kontrol. Kamu lihat besok, kamu tuh harus hati-hati kamu karena kamu ini rules kamu. Jangan sampai kamu kalah. Kalau saya yang kalah itu hal yang wajar. Tapi kalau kamu kalah bisa jatuh namamu. Nggak bisa. Ya begitulah. Kalau untuk lawan dia sih mungkin hal biasa. Memang dia pintar teknik ya. Tapi kalau untuk power jangan sampai kena aku punya muka. Besok selesai kau. Belum tahu power ini. Nggak ada sejarahnya The Black Jaguar jatuh. Ya nonton kekalahannya dia aja ya. Bang. Slow. Selamat datang di podcast Koar Domination 5. Kali ini kita punya match menarik. Kita punya dua fighter. Yang satu pernah naik di panggung nasional, yang satu pernah naik di panggung salah satu event terbesar di Indonesia. Mungkin bisa kita panggil aja fighternya. Dari Delon, Graciano. Oke, kita di sini sudah punya dua fighter. Mungkin dari penonton Koar banyak yang belum tahu sama salah satu fighter di sini. Mungkin Delon bisa memperkenalkan diri ke penonton. Oke guys, perkenalkan nama saya Delon Runtunu. Biasa dipanggil Delon dengan nama panggung The Predator. Dan mungkin penonton Koar gak asing sama salah satu fighter ini. Fighter ini pernah main di Koar 3, pernah muncul di beberapa event-event luar daerah. Boleh kasih tahu namamu? Halo guys, perkenalkan nama saya Graciano Putrasion, biasa dipanggil Black Magua. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Barat. Dan saya salah satu fighter tergacor dari Nusa Tenggara Timur. Untuk Delon nih, sekarang kesibukannya apa? Latihannya gimana? Kesibukan kuliah. Kuliah. Latihan Selesai rutin. kuliah. Camp asal? Sasana Lembuswana, salah satu camp yang punya nama di Kalimantan Timur. Ya. Yang pernah mencetak-cetak fighter-fighter hebat di Kalimantan Timur. Jadi menurutmu yang hebat di antara kalian berdua, kamu apa Graciano? Sini dong. Aduh, hai. Kalau kamu cuma berani di rule semua aja, gak usah kamu bilang jagoan. Jagoan itu bukan siapa yang menang, tapi siapa yang berani maju. Ya. Jadi kalau cuma berani dalam satu rules itu gak usah kamu bilang jagoan ya. Lihat saya nih, mau combat Muay Thai kickboxing, gas kita. Ya, jadi jangan kamu berlagak jagoan. Siapapun yang menang di antara kita berdua, kamu berani nggak kita rematch di kickboxing? Ya kan kamu punya basic di Muay Thai. Kamu basic apa? Basic apa kamu? Boxing kan? Boxing aja. Iya, boxing kan? Iya, saya berani main boxing. Iya, kenapa? Ya kan kamu sudah banyak pertandingan tuh. Di Koar, di Jaguran, sampai di Bion sana. Iya, maksudnya kamu jangan bilang kamu lebih jago dari saya, ya. Tolong aja kontrol. Kamu lihat besok, kamu tuh harus hati-hati kamu karena kamu ini rules kamu, jangan sampai kamu kalah. Kalau saya yang kalah itu hal yang wajar, tapi kalau kamu kalah bisa jatuh namamu. Nggak bisa. Ya begitulah. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Untuk sejauh ini persiapan dari Delon gimana buat event Koar 5 ini? Ya persiapan kayak biasa aja. Nggak ada persiapan spesial buat ketemu Graciano gini? Ya aja. Nggak ada. Kecil. Graciano gimana? Ya, kalau saya persiapan ya wajib ya. Kita nggak bisa berbohong. Setiap pertandingan maupun lawannya di bawah kita atau di atas kita tetap profesional. Kita harus tetap persiapan ya. Ya, untuk sekarang sih saya lebih persiapan ke kickboxing karena bentar lagi prof kan. Kalau untuk lawan dia sih mungkin hal biasa. Memang dia pintar teknik ya. Tapi kalau untuk power jangan sampai kena aku punya muka. Besok selesai kau. Belum tahu power ini. Nggak ada sejarahnya The Black Jaguar jatuh. Ya. Iya, nanti aku buat
Itu Nggak sejarah bisa. baru buat kamu. Nggak bisa, Lihat aja nanti. nggak bisa. Oke. Untuk berat badan nih. Ya. Berat badan. Berat badan kita main di lightweight. Lightweight. Iya, benar. Untuk sekarang gimana persiapannya? Udah sejauh mana? Kemarin tuh dari 72. 72. Iya. Sudah 2 bulan jalan. Sekarang 65 dah. Dikit 65. lagi. Santai Dikit dulu. lagi. Graciana? Ya kalau saya tetap stay di 60 ya. Kita main kan di 61 sampai 62 ya. Mm. Ya, itulah pokoknya. Nanti besok hati-hati aja ya. Saya bilang hati-hati aja. Karena biarpun kamu BB 62 saya 60 tetap selesai kamu. Kalau sampai kena power the black maguire selesai. Saya akan jatuhkan kamu di rules kamu sendiri. Baik. Santai kecil. Oke, kita balik ya. Mungkin penonton Kuar-Kuar tuh pengen tahu story kalian. Ya. Story kalian masing-masing. Mungkin dari Delon gimana awal kenal boxing itu kapan, dari siapa, tahun kapan? Pertama apa ya? Ya pertama cuman lihat-lihat aja. Apa tuh motivasi yang bikin kayaknya harus coba nih boxing? Nah, karena dulu sering di apa ya? Seringnya bully. Iya, Sering sering kena dibully. bully. Jadi Kena bully. Jadi harus latihan nih. latihan Coba boxing nih biar bisa ngelawan nih. biar ya kalian bully-bully aja. Tunggu aku balik. Selesai kalian. Graciano gimana? Awal kenal boxing itu apa? Sama juga sih dulu waktu SMP itu saya kan datang dari Nusa Tenggara Timur tuh. Terus saya dulu juga nggak bisa bergaul dan setiap saya turun sekolah selalu dibully. Dan setelah tamat SMA dulu saya coba mencari organisasi bela diri. Pertama dulu saya sempat ikut salah satu perguruan silat. Ya, tapi karena dari situ jarang ada event, jadi saya pindah ke boxing. Dulu ada salah satu coach dari Kutai Barat yang pernah tarik saya, namanya Jamil Burhan. Mungkin semua teman-teman tahu lah ya, fighter MMA dari Kalimantan Timur. Nah, setelah itu 2 minggu latihan langsung dibawa main di event apa ya namanya, IPCA ya. Setelah dari situ sudah merasakan sekali kemenangan. Setelah itu saya pernah main di Porprov tahun 2022 di Brau. Terus waktu itu saya mengalami kekalahan dari salah satu fighter Muay Thai namanya Rido. Ya dari situ saya termotivasi sampai sekarang ini. Ya makanya saya terjadilah The Black Maguire ya, karena banyak motivasi yang terjadi di perjalanan saya. Oh, itu Ya, motivasinya. Ya. Jadi buat kalian yang pernah bully Delon, pernah bully Graciano, coba dah. Datang sini. Datang. Siapa Tantang dulu? aja. Tantang. Ya. Yang dulu bully nih, ingat muka-mukanya nih. Tantang lagi, tantang. Tapi Kalau tunggu, berani. besok saya bantai dia dulu. Ya. Lihat aja nanti. Wis. Ngeri kalian ya? Iyalah. Jadi selama menekuni boxing ini, sosok siapa yang paling mendukung, mensupport kamu? Apa ya? Mungkin orang tua, atau pacar, teman, Ya kemauan sendiri sih. kemauan sendiri. Iya. Dari kemauan sendiri. Kalau dari Graciano, Sama, kalau saya satu pun tidak ada support ada support? dari keluarga, tidak ada. Bahkan keluarga kasih tahu saya untuk berhenti di dunia boxing ya. Mungkin karena mereka khawatir terhadap saya ya. Tapi kan mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya kan jagoan dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi pantang mundur. Iya. Ya pantang mundur lah. Kalau saya takut nggak mungkin saya ada di sini. Mantap. Nggak, santai. Ketawa si Babi ini. Kamu kok jadi kickboxing nggak mau juga kamu? Mana ada basic aku? Ya iyalah, saya juga nggak punya basic di boxing kok. Apa? Nggak punya basic. Kamu tuh sudah tanding kemana-mana. Ya itu kan karena saya berani. Ya itu makanya Iya. kamu ada. Kamu nggak basic coba juga. kickboxing nggak? Nggak berani kan? Ya udah, nggak usah berlagak jago kamu depan saya. Nggak ada basic bro. Sudah. Oke, kita balik lagi ya. Ya siap. Jadi waktu pertama kali kalian dihubungin sama dari pihak Kuar-Kuar, apa yang ada di pikiran kalian ketika Delon tahu bahwa lawannya Graciano dan Graciano tahu bahwa lawan itu nanti Delon? Dari Delon dulu. Nggak kaget sih biasa aja. Nggak kaget ya, nggak Biasa. kaget. Ya, betul. Kalau saya juga nggak kaget sih, cuman respect aja sama dia ya. Saya Respect. walaupun saya terima, tapi saya tetap
respect sama dia karena memang dia senior saya di boxing. Maksudnya dia lebih berpengalaman lah di boxing ya. Tapi kemarin sempat ada perdebatan di berat badan. Kemarin kan dia bilang ketemu di tengah-tengah. Ya aku bilang nggak bisa dong. Ini kan main di rules kamu. BB harus ngikutin BB ku dong. Cuman kemarin dia nggak bisa turun 61 ya sudahlah saya angkut aja dia punya BB. Nggak apa-apa, deket aja kok. 62. Dekat aja tapi kamu nggak bisa turun 61. Iya. Cek kurus begini. Kurus itu banyak lemak. Apa? Oke, kita balik lagi ya. Mungkin tadi penonton sebagian penonton tahu bagaimana prestasinya dari Graziano. Mungkin Delon bisa ceritain dulu deh. Prestasi Delon tuh udah pernah main di mana aja, juara apa aja. Boleh dikasih tahu dulu. Banyak kalah sih. Dapat kasih tahu aja. Ya pertama kali debut itu pas kejur Prof Samarinda itu sebenarnya bawa junior sama youth, tapi pas pertandingan tuh cuma junior aja yang dihitung. Jadi pertandingan tuh kami yang kelas double dioper yang berat 52 disuruh main lawan yang 63. Bah saya tampung 63 jadi tampung ya. iya baru debut langsung juara. Debut langsung juara. Yang ditanya itu berapa prestasimu? Berapa ya? Iya. Bukan itu. Iya sorry Kamu bodoh juga kamu. memang bodoh. Memang bodoh. Iya santai tapi Iya, kalau rasa bodoh. tapi di atas ring lihat aja Tidak bisa. Biar kamu ngomong besar di sini besok kamu selesai. selesai apanya. Namamu lah anjing, pasti hancur kamu besok. Aku ini nama baru jadi nggak takut aku hancur. Kamu tuh hati-hati. Ini rules kamu. Boleh jelaskan lagi. Ya. Prestasimu apa aja? Pokoknya pertama itu di kejur pro itu pertama kali mulai tinju itu langsung juara 1. Terus habis itu karena juara 1 dipanggil main kejurnas juara 3 Tahun berapa itu kejurnas? 2022 2022. baru pulang dari situ ada lagi pertandingan Prapetnas di Samarinda juara 3. Terus ada lagi Popda pelajar Cepat sedikit lah. pelajar juara sabar. Kamu bilang 1-1. Ya cepat jangan terlalu lama. Kamu Ya. bodoh sekali lagi. Singkat aja sudah. Popda juara 1. Habis itu vakum sampai 2025 muncul pas kejurnas Palu juara 2. Terus terakhir ya BK ini juara 2 juga. Udah itu aja. Gak usah panjang marah dia. Jadi kalau aku dengar ya, kalian ini sama-sama lagi persiapan untuk event Iya. selanjutnya. Iya. Event apa tuh kira-kira? Porprov. Untuk main di Pasir. Pasir, sama main di Pasir. Dengan rules Kalau saya kickboxing. kickboxing. Kalau dia enak, dia sekalian persiapannya keluar sama porpor. Kalau saya kan enggak, harus adaptasi dulu dengan boxing. Jangan sampai besok tak punya kaki naik yang dia punya kepala itu. Kaki gue bisa naik. Ya udah kalau bisa naik kenapa gak main kickboxing aja bisa anjing. Bedanya kan kita nggak punya basic bos. Bicara kaki lagi. Serak gua. Kamu pakai bumi kan? Gak usah tawa. Jangan mentang-mentang ini kau punya tanah. Kau apa ya? Kamu perantau. Aku juga perantau. Oh dari mana? Aku dari Manado. 2021 aku kesini. Berarti ini bukan satu tanah. Oh iya. Ini satu tanah. Salah ini apa perlu Satu tanah. Siap. Kita balik ke ya. Menurut Graziano nih, apa kelebihan lawan? Ya pasti ada kelebihan lah ya dari segi teknik, footworknya dapat, ya. Jadi semuanya dia lah. Tapi kita nggak tahu ya di atas ring ya. Karena saya juga respect. Dia memang lebih jago kalau untuk boxing ya, lebih jago. Tapi ya kembali lagi besok. Bukan besok tanggal 30 Agustus. Yes. Jadi saran saya jangan sampai kena muka aja sekali pukulan saya karena itu berbahaya sekali. Ya. Jelas. Saya dulu pernah lawan salah satu fighter champion. Idol. Ekoron tahu? Abang Ekoron. Ya, dia pernah lawan dia di kickboxing.
Nah, tapi dia menang poin. Dari beberapa pertandingan saya cuma mengalami 2 kekalahan dari tahun 2019. Itu di kickboxing ya, tapi nggak tahu di boxing. Kalau di boxing juga saya sudah 4 kali 6 kali pertandingan boxing belum pernah kalah. nah iya nanti kasih kalah. Nggak bisa, Pecah telur nanti. mustahil. Gila kau pukul telur anjing. Enggak, kan itu nol. Kamu belum pernah kalah lo. Kasih pecah tuh. Jadi Jadi satu. mau kamu patahkan Iya, win streak ini. jelas. Win streak boxing ini mau kamu Iya patahkan dong. Kamu nggak tahu orang timur kau anjing. Ini timur bos, sama-sama kita timur. Beda kamu ke hitam. Nah hitam ini. Campuran. Kalau campuran agak bisa. Lo kan dari timur. Udah, tuh. Menurutmu gimana? Apa kelebihannya Graciano? Power. Wih, ngeri. Tapi aman aja. Jadi tampung aja Pak gitu, tampung. Iya, atlet pelatnas ku tampung. Tapi kalah. Enggak apa-apa. Jangan ngomong besar kalau kalah. Kan kita dapat ilmunya, Bos. Ilmu kalah berarti. Enggak. Dari segi pertahanan, IQ juga dapat. Oh ya, sudah. Ya. Nih menurutmu ada apa kelemahan yang kamu lihat dari Graciano? Apa tuh kira-kira? Nggak ada terus nih. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Iya. Terlalu terburu-buru Graciano. Kalau saya itu di setiap permainan itu pasti saya menunjukkan taktik yang berbeda-beda. Saya lihat lawannya dulu, ya. Kalau lawannya main counter, saya main jarak. Tapi udah usah deh, saya nggak usah ngomongin ya. Ya nanti saya sesuaikan aja sama lawan saya. Tahu kan dari pertama kali saya main di kuar-kuar tuh, itu kan lawan saya kan nggak counter kan mainnya. Ya udah, aku main press. Jadi selesai. Gitu. Pokoknya kemarin tuh udah 2 kali KO lah lawan saya. Ngeri ya? Pasti ngeri lah anjing timur nih, Pak. Gimana? Tepuk tangan lah kalian. Menurutmu kelemahan dari Delon apa? Kelemahannya sih apa ya? Mental, terus kelihatannya lembek sih. Memang teknik dapat. Lembek. Cuman kalau kulit begini sekali kena robek. Wih, Gitu. kena robek dong. Kalau kulit kami kan kulit badak ya. Gitu. Walaupun dia pintar body shot, tapi perut saya sudah terlatih. Karena tiap hari makan mie. Ya. Lambat kalian ketawa. Jadi menurutmu Ya. seberapa persen kemenanganmu buat ngelawan Graciano? Iya. Graciano seberapa persen kemenangan buat ngelawan Delon? Tidak ada persennya sih. Tidak ada persennya sih. Sudah pasti menang soalnya. Sudah pasti menang. Kayak betul dah. Easy win. Easy win. Iya. Gimana kalau misalnya saya pengen kalah botak? Jadi. Apa ini? Apa ini? Kalau botak. Botak. Iya. Apa? Botak harus. Oh, iya. Deal lah. Deal lah. Deal. Yang kalah botak Yang ya. kalah botak. Kalau draw, Dua-duanya botak. oke. Gila botak nggak mungkin dong. Oh iya. Jangan lah, botak. Kalau draw jangan lah. Jangan. Kalau saya. Iya, pokoknya nanti kalau kalah botak semua sampai bawah. Pokoknya tapi tenang. Di keluar itu nggak ada yang namanya draw. Kita nggak ada yang namanya draw. Pasti menang berarti. Pasti ada salah satu yang menang, salah satu yang draw. Aku dong. Menang. Ah, mimpi. Tidur. Ya kan segala sesuatu kan harus mimpi dulu. Iya. Malah iya lah Gana ini. Iya, karena biar lancar ya tuh. Aman, Bos. Udah lanjut, Bang. Sekarang apa yang mau kamu sampaikan ke Graciano? Dan apa yang mau Graciano sampaikan ke Delon? Coba dari Graciano. Dari kamu aja dulu deh. Oh, kamu aja. Kamu Dari tadi aku terus. Aku mikir dulu lah. sama aku juga mikir. Jadi mungkin saya kasih semangat aja lah ya. Karena kita juga sama-sama naikin Combat Sport Kaltim. Iya. Jadi kita saling respect juga ya. Pokoknya kamu siap-siap aja sih besok merasakan kekalahan. Karena kamu ditakdirkan untuk kalah. Di setiap pertandingannya pasti kamu kalah terus. Ya enggak? BK Porprov kemarin kamu kalah tuh. Iya. Kamu lihat saya dong. Enggak pernah Santai. kekalahan. Lihat kejutannya aja. Jadi gigi kamu ompong dah itu. Besok kasih habis semua gigimu itu. Kasih habis. Betul. Kalau bisa. Oke. Gas. Menurutmu dia terlalu percaya diri apa enggak? Terlalu pede, Cuk. Terlalu pede. Namanya juga orang lemah.
Ya kalau kalah nggak bisa pede lah. Mata berair lah itu. Lap dulu tisu. Tisu. Lap dulu. Ngantuk dengar dongengnya dia jadi Kamu sekarang ngantuk, di ring nanti kamu tidur. Ini yang ngantuk-ngantuk ini bahaya nih. Jadi menurut Graciano untuk saat ini apakah cuman Delon yang layak buat lawan kamu? Apakah dia ini termasuk layak apa enggak sih sebenarnya? Termasuk layak sih, karena memang ini rulesnya dia ya. Rulesnya dia. Enggak. Jadi saya yakin lah dia bisa kalah. Bisa kalah. tidurmu terlalu miring. Emang kamu tidur berdiri? Orang tidur miring lah. Kamu tidur gimana tidur? Biasa sih. Ih, serok lo. Kamu tidur bikin mati lah kamu. Terus aku tidur. Kira-kira nih nanti di match war nanti. Ya. Kamu bisa ngaokan Graciano di ronde berapa? Tergantung. Ada kesempatan langsung tas. Kira-kira di ronde 1 kah atau di ronde 2 kah? Yang ngikut alur aja sih. Ikut alur aja. Iya. Jadi termasuk mudah apa gampang sih ngaokan dia? Gampang aja sih, cuman Gampang. menghargai aja. Menghargai aja. Seremeh itu loh kamu. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih pasti ngejar KO ya. Ngejar KO. Semua orang juga tahu lah siapa saya ya. Ya. Tapi tergantung lagi kamu kuat atau enggak. Ya. Menurut saya lawan saya yang paling kuat kemarin itu fisiknya cuma Nando. Nando. Ya. Dia kuat memang. Tapi saya lihat ini lembek sekali bisa lihat. Lembek sekali. Iya, lembek sekali. Dari mukanya giginya sudah ompong. Iya, Belum ketemu saya nanti. kamu kasih ompong nanti. Apa? Kamu kasih ompong nanti. Kamu kasih ompong? Iya. Kamu ngomong yang jelas dikit lanjut. Kamu kasih ompong. Jangan sambil ketawa. Lihat saya kalau ngomong. Terserah aku lah. Ngomong tinggal ngomong. Kau banyak gaya kali kau. Harus ini. Kamu belum tahu saya kau? Belum kenalan lagi. Ngapain kenal sama kamu? Kamu aja nggak terkenal. Nanti. Nanti kapan? Nggak bisa kamu terkenal. Nggak bisa kamu lewati saya. Jadi aku pernah dengar kalau Delon ini pernah melawan CEO Parkour. Coba ceritain sedikit pernah. Coba ceritain sedikit dulu. Ketemunya di mana? Itu event apa? Boleh disebutin. Jadi itu pas apa ya? Pertandingan dayung. Pertandingan dayung. Iya. Pertandingan dayung. Jadi enggak. Saya dari dayung. Latihan-latihan dayung, tiba-tiba ada senior bilang, "Kau mau main enggak?" Nanti dikasih ya dulu. Beda lah. Sama juga, dia juga sama. Besok jangan kasih menang ini. Terus ketemu di event apa tuh? Iya, persiapan dayung. Baru tiba-tiba diajak. Nggak usah alasan persiapan. Lu kan memang persiapan dayung kok. Omong kosong. Nggak usah jadi penipu, kamu jadi fighter. Setiap fighter tuh kalau ada pertandingan pasti persiapan juga. Persiapan apa? Ya gara-gara meremehkan dulu, gara-gara meremehkan. Jadi enggak ada latihan, fokus di dayung aja. Ya pas pertandingan ya habis napas. Habis napas? Iya. Berarti masih kita nih ngeri juga. Wah, Mungkin ngeri. mungkin next kayaknya bisa ada event CEO ya kan? Iya. Kayak gimana? CEO lawan siapa gitu ya kan? Betul. Biar kita lihat presiden kita main juga kan? Wajib harus main. Biar aja harus main. Siapa tahu nanti bisa jadi CEO kan? Lawan saya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ya, Pak, siap nggak? Kalau saya jadi CEO nanti, aku ketemu kamu. Bisa aja. Nanti aja. Bisa nggak main besok ini? Bisa enggak main? Tangan promotor ini. Kira-kira nih di match ini masing-masing dari kalian apa yang mau kalian buktikan? Contoh kayak Graciano, apa yang mau kamu buktikan sih? Ke depannya tuh kamu maunya apa sih?
Aku sebenarnya pengen membuktikan aja sih kalau saya lebih kuat dari dia, itu aja. Saya pengen sekali, biasanya kan orang jarang ya, maksudnya semua orang pasti berpikir, "Ah, Graziano pasti kalah," karena ini main di rules-nya siapa namanya? Delon. Delon. Ya, jadi aku malah senang kalau misalnya orang meragukan saya, ya. Jadi kamu hati-hati aja, jangan sampai kamu hancur di rules-mu sendiri. Jadi ngantuk dengar cerita dong. Jangan ngantuk, besok kamu tidur saya bilang. Tidur apanya? Iya kan besok tidur di rumah. Nggak nyambung. Delon nih. Gak Apa yang mau nyambung, Cuk. dibuktikan nih? Apa? Apa yang mau dibuktikan di core nih? Ya biar bisa terkenal dulu lah. Bisa Nanti terkenal. dari sini ke situ. Nggak bisa terkenal orang aku besok kalah kok. Kalau apanya? Ya kalah kamu besok gitu. Pegang sama omongan itu. Kalah sekali, bangkit 2 kali. Oh, berarti kamu yakin besok kalah nih, baru bangkit lagi? Enggak lah. Kamu ku kasih tahu, kalah bangkit lagi. Siap, siap, siap. Siapa ketawa itu? Oke, kita balik lagi ya ke story kalian. Aku dengar kayak dari Graziano mungkin dulu hidupnya gimana, startnya gimana. Iya, kalau saya itu dari awal tuh memang betul-betul cinta sama olahraga ya, apalagi olahraga bela diri seperti boxing, kickboxing ya. Sampai saya itu sering dibicarakan sama keluarga saya karena memang saya tunda kuliah 2 tahun demi mengikuti kegiatan olahraga ini. Jadi setiap proses saya tuh kemarin contohnya ke event di Jakarta ya, saking merintisnya saya di setiap event itu saya selalu membiayai sendiri, pesawat, tiket, segala macam, saking cintanya saya dengan olahraga. Ya, makanya, termotivasilah begitu. Jadi, saya selalu berpikir, apa namanya, olahraga ini separuh hidup saya. Ya, jadi tidak bisa lepas lah gitu ya. Jadi kamu korbankan semuanya Iya. demi olahraga Jadi ini. saya harus ada target gitu, apa sih tujuan saya di olahraga ini. Jadi saya banyak kan orang bilang kalau atlet itu nggak bakal jadi apa-apa, saya pengen buktikan itu aja, kalau atlet juga bisa sukses. Itu aja. Dia kan dengar tuh. Tepuk tangan dulu. Terus apa titik terendah di dalam hidupmu? Kalau titik terendah sih, Hal apa yang pernah kamu alamin? ini ya, tidak ada support ya dari Tidak mana. ada support. Itu aja titik terendah. Dari mana tuh? Support dari mana tuh kira-kira? Dari semuanya, Dari semuanya. nggak ada Jadi kamu start semua ini tuh sendiri. memang banyak yang support, cuma dari sekedar omongan, semangat-semangat gitu. Bahkan dari satupun keluarga saya tidak ada, keluarga kandung ya, tidak ada satupun yang support. Ya, ini atas nekat saya sendiri. Itu. Kira-kira kenapa tuh keluarga kok sampai nggak support? Mungkin karena mereka khawatir, takut akan Khawatir. kenapa. Kita kan bungsu ya. Benar. Terus dari dalam sendiri nih. Apa? Titik terendah hidupmu tuh segimana sih? Apa sih titik terendah hidupmu? Memang rendahan sih dia. Apain? Ya sama juga sih. Nggak ada yang support. Jangan sama lah, harus beda. Apa kamu ini? Harus beda lah, jangan sama. Cerita kita sama? Apa? Ih, makin bodoh dia, makin lama makin bodoh. Sumpah. Kalian dulu ini ya. Jangan geleng-geleng kepala lah. Jadi gini, Apa itu? menurut kalian masing-masing, siapa lebih cepat? Antara kamu, Lebih cepat apa itu? Cepat keluar atau memang lebih cepat apa itu? Jangan lebih gitu. cepat dalam entah pukulan, entah teknik, siapa lebih cepat di antara kalian? Kalau untuk teknik sih ya pastinya dia untuk. Tapi untuk menang pastinya saya. Asli. Kamu jawab lah, jangan ngomong gitu. Asli. Asli. Kamu ngomong yang jelas dikit lah. Kamu bikin mati topik saja. Mimpi terus sama. Jadi dia bilang kalau kamu tuh lebih cepat daripada dia. Apa? Kamu itu lebih cepat dibanding dia. Oh iya jelas. Jelas. Jadi yang bakal menang siapa? Inilah. Ya adalah, saya iyain aja sih. Iyain aja. Ya iyain aja. Iya. Percuma juga debat sama orang bodoh begini. Ngantuk. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Kamu tidur gak? Kebanyakan dongeng berarti. Biarkan dong ya. Bikin. Namanya juga orang menang harus banyak ngomong lah. Orang kalah tuh diam. Ya ngomong.
Ini kayak lagi kelahi sama pacar, Cok, sumpah. Ngomong, tinggal ngomong. Bang lanjut bang. Menurutmu nih, Iya. menurutmu pukulan siapa lebih keras? Pukulanmu apa pukulan dia? Pastinya saya, nggak bisa kamu bohong itu. Pastinya saya. Iya kan belum dirasain. Yang dirasain tuh. Pukulan sekuat apapun kalau kena blok ya enggak ada rasanya. Nggak bisa, biar kamu belum tetap roboh. Enggak. Tetap roboh. Ya, karena memang orang timur itu memang dikenal keras. Bukan keras karena apa ya, tapi orang timur itu maksudnya apa ya? Mereka tuh selalu berani maju. Jadi banyak orang sekarang itu karena memang apa namanya? Banyak fighter dari Indonesia Timur. Kalau misalnya ada yang kalah, pasti mereka bilang, ah omong kosong aja Timur keras. Timur itu memang keras. Ya, bukan keras berarti dia harus menang terus, bukan. Orang Timur itu tidak takut, tidak pantang mundur. Jadi apapun yang di depan tetap maju. Kalau menang urusan kedua. Itu namanya jagoan. Kalau kamu cuma berani main di rules semua aja, kalau aku ajak kickboxing kasih persiapan 3 bulan, kamu berani nggak? Nggak berani kan? Memang nggak bakal berani. Cuma orang Timur saya bisa, Pak. Menurutmu gimana? Iya, aku kasih waktu persiapan kamu berapa bulan? Mau 1 tahun? Malas. Bukan sama, karena kamu memang takut. Enggak. Aku main ditinju aja. Iya, kamu persiapan. Katanya kamu mau terjun di influencer, terjun di entertain. Ayolah. Kalau entertain bebas, kamu main apa aja bebas. Iya kan entertain bisa juga tinju aja. Iya, makanya saya bilang kalau kamu memang jago, coba kamu keluar dari zona nyaman gitu loh. Nanti lah coba-coba ya. Latihan tinggal latihan. Kayak nyambung, Cuk. Nyambung. Kayak nyambung. Sumpah. Kasih air putih loh. Kamu yang gak nyambung, kamu yang minum bodoh. Kamu cuma yang nyambung lagi kamu minum. Oke. Mungkin dari Delon kasih sedikit pesan untuk Graciano dan penonton. Apa nih pesannya buat Graciano nih? Ya siap-siap aja. Namanya tuh hancur. Terus terbit nama baru. Predator. Predator. Calon nih. Iya juara. calon gua. Calon Sudah juara. pasti juara. Gila juga dia nak ya. Boleh lah kalau boleh. Apa pesanmu buat Delon? Pesan gue ya semangat aja latihan lah ya. Karena kita sama-sama merintis juga ya dari bawah. Jadi jangan sampai kamu kalah aja. Karena ini suatu hal yang bikin kamu betul-betul malu kalau kamu sampai kalah nanti. Ya, karena ini di rules kamu. Ya. Ya. Udah. Boleh bantu saya? Udah. Apa? Banyak kali gaya kau ini. Mau apa sih? Kita sudah banyak ngomong nih, banyak ngomong. Mungkin biar lebih rileks lagi kita boleh kita minum dulu kopinya. Sampai cair guys. Astaga. Acara ini nggak berjalan lancar kalau bukan dari dukungan Widi Coffee ya. Iya, Terima kasih Widi Coffee. Ini dikocok dulu kan? Biar enak. Digoncang jangan dikocok. Tumpah kalau dikocok. Minum sudah kelamaan. Sudah loh. Apa sih ngomong terus? Sumpah jijik Cuk ngomong sama dia. Kayak cewek aja dia ini. Nggak usah ngomong. Kamu kalau nggak usah ngomong keluar lah. Bodoh. Diundang datang. Ya udah ngomong lah. Ya, Kamu nyahut. Oh, gitu aja. Ini ngomong. Kira mamut kah? Oke. Aku kasih kalian waktu untuk saling face to face. Sampaikan apa yang mau kalian sampaikan. Boleh dimulai dari sekarang. Boleh face to face. Saling berhadapan. Di sini aja nih ada Di sini aja. Sampaikan apa yang mau kalian sampaikan. Buktiin siapa yang terbaik. Buktiin siapa yang jago di antara kalian. Siapa yang layak menang. Buktikan itu. Siapakah petarung terbaik di divisi lightweight ini? Nama baru lah. Nama baru kira-kira. Ya ngomong lah. Nama baru. Cuma gitu doang. Ngomong sudah. Duluan lah. Tuhan. Saya malu kalau ngomong begini. Kamu ngomong sudah. Apa mau diomong? Tuhan. Mau jadi apa podcast begini kalau model fighter begini? Bodoh kali. Kita kan untung godok ya.
belum terpancing. Iya. Pancing-pancing lah dulu dikit-dikit. Seorang The Black Jaguar tuh nggak pernah terpancing sama siapapun. Hmm. Ya. Kamu itu yang kayak ikan mudah dipancing. Enggak apa-apa. Kamu tuh matamu sudah berair, itu tolong. Ah, Ngantuk udah denger dari cerita. Ngantuk, udah. ngantuk. Kenapa ngantuk? Kenapa? Ceritanya terlalu ngantuk takut kau. takut apa ya? Alah kau tuh, Jadi kita sudah dengar langsung dari kedua fighter, tapi semua omongan tadi cuma bisa dibuktikan di atas ring. Nanti kalian bakalan ketemu di kuar-kuar. Oke? Bisa dibuktiin sekarang? Sabar. Jangan. Masih ada waktu buat prepare, buat tampilkan penampilan kalian yang terbaik. Soalnya komodo lapar ini. Lapar ya? Lapar. Mau dimakan. Dia makan si culun satu ini. Oke. Buktikan ya? Buktikan ya. Siap. Masa predator mau dimakan komodo? Dapat. Predator apa model begini ya? Predator kalah. Lihat deh nanti siapa yang kalah. Kenapa kasihan? Kenapa? Kenapa? Kira-kira nih dari Delon Ya. setelah match ini terjadi, ada nggak target lawan yang mau kamu call out? Belum ada sih. Belum ada. Iya. Tapi nanti lihat aja. Harus Ya, ada. muncul kan? Jangan takut, harus ada. Siapa mau di call out? Terserah kamu lah, jangan tanya saya. Atau mau rematch kali ini. Siapapun yang kalah harus menang. Bisa. Tapi nggak bisa sih, soalnya dia KO besok. Bah, Kalau bisa. Tangan dulu kah? Enggak nyambung. Nyambung aku anjing, beda kalau gini dari bodoh. Cristiano, kira-kira setelah match ini siapa nih yang pengen dilawan? Orang siapa sih yang layak buat lawan kamu selanjutnya? Pokoknya ada orang-orang tuh yang di panas-panas di Instagram itu setambung kalian semua. Ya dari Balikpapan, Boleh, jagoan dari nasional boleh, pemain luar tuh, boleh. ya. Buat kamu yang inisial A dari Balikpapan itu kamu saya kasih geser ke kita. Inisial A. A. Siapa tuh? Tahu lah kamu. Pura-pura tahu. Sebut dong, sebut. Sebut ya. Sebut. Buat kamu Asrof, kamu main di event kecil aja kamu sudah baik gaya kamu itu rahang kamu yang cacat itu saya bikin tambah cacat besok ya. Asrof tahu kan? Tahu. Yang banyak gaya itu dari Balikpapan itu. Kira-kira kalau ketemu dia mau main di rules, Terserah dia aja karena saya ini orangnya bisa dibilang jagoan lah ya. Mau dibawa ke rules manapun bebas. Itu. Kalau dia kan kalau ke boxing nggak mau dia. Sama-sama dari Muay Thai kan main di boxing nggak mau dia. Ya iyalah. Kalau saya kickboxing kalau dia dulu. Kalau saya kickboxing dia Muay Thai. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti keluar-keluar adakan kickboxing lebih bagus lagi. kickboxing. Atau enggak dua ronde Muay Thai. Special rules gitu. Special rules ya. gitu ya. Tapi dia nggak berani tuh. Gak berani. Itu rahangnya sudah cacat itu kalau kena pukulan selesai juga itu. Itu buat Astrof tuh. Asrof siapa lagi? Itu aja sih. Pemain nasional kira-kira ada nggak kira-kira? Terus siapa tahu ada yang mau rematch kayak sudah aku kalahin kemarin. Oh, Buat story juga tuh si Boti dari apa sih dari Sangatta itu. Kamu jangan lari-lari kamu, aku kejar kamu sampai Sangatta kamu anjingnya. Tony. Dia kemarin sempat setelah saya ngalahin temannya kemarin itu si Nando, dia buat story kan, dia bilang kalau saya tuh baru ngalahin Nando aja sudah banyak gaya. Terus dia ngatain orang timur itu apa ya? Lemah lah pokoknya. Sudah nanti saya buktikan aja. Gitu. kasih tahu. Kamu sudah rasis kamu sama orang timur, kamu selesai bisa kejar sampai dapat, ya. Jangan sampai lari-lari lagi. Dengar saya ngomong dulu ya. Kamu jangan lihat saya kamu kayak Boti juga kamu. Boti Udah, itu aja. anjing Boti. Saya belum bukti. Gak begini dibilang Boti anjing. Kakak dari mana rambut kecil begitu? Lihat saya keriting ini. Enak. Bro, Kamu lihat IG-mu tuh nah kamu bisa lihat dia. namanya juga influencer. Kayak Boti, Cok. Kamu jadi apa? Hah? Kalau kamu jadi influencer apapun itu harus kamu posting. Mau kamu sempak kah terserah. Ya, tapi kayak Boti, Cok. Ya itu justru itu hal-hal begitu yang bikin orang komentar. Jadi kamu bodoh diam aja. Dia Nah, untung buat Delon nih, kira-kira ada nggak pemain di luar, fighter di luar KL Team ini yang pengen kamu panggil? Yang mungkin kamu pengen rematch sama dia atau siapa? Mana mau jadi sama orang bodoh begini? Yang ada gila jadi lawan ini. Siapa? Mungkin dari fighter-fighter event-event lain kayak dari atau gitu. apa ya? Jangan dulu lah. Kira-kira. Belum ada sih. Belum kuat dia. Belum kuat kan kau.
Kuat apanya? Ya nanti kita buktikan lah. Nggak bisa, kamu belum kuat kau. Kau masih pantas main di Kaltim-Kaltim aja. Kamu belum layak untuk Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. adik ganteng. Iya, iya. Apalagi? Jadi semua yang kalian omongkan buktiin di keluar-keluar nanti, buktiin di match kalian nanti, buktikan siapa yang terbaik di divisi kalian, buktikan siapa yang layak menjadi juara. Dan mungkin tadi yang udah di call out mungkin bisa dipikirkan lagi. Dan yang bully itu boleh tuh, kalau mau ngelawan mereka nih boleh banget. Aku juga ada salah satu pesan buat salah satu fighter di luar kota sih. Siapa tuh? Boleh. Boleh. Ada tuh fighter yang banyak gaya sekali tuh. Siapa tuh? Edi Bokep kayaknya. Edi Bokep. Pak Promotor, siap nggak bawa Edi Bokep ke sini? Siap. Kita kasih tunjuk jagoannya Kaltim ya. Edi Boxing, siap-siap dong. Eddie Boxing. Edi Boxing. Ya. Eddie Boxing tuh. Tuh Eddie Boxing. Ditantang tuh. Sama Graciano tuh. Pengecut doang itu. Pengecut. Oke buat semuanya. Jangan lupa saksikan match antara Graciano melawan Delon di Koar Domination 5. Rule or be ruled. Satu lagi, buat semua saudara-saudara saya dari Indonesia Timur, jangan lupa saksikan saya 30 Agustus, ingat, 30 Agustus di YouTube Kuar-Kuar, ya. Ya, nonton kekalahannya dia aja ya. Bang kamu. Wisata. Slow.